Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LSO, selamat datang di podcast The Common Room LSO Ekadiksi FT Untirta, tempat berbagi cerita menarik dan inspiratif seputar dunia pendidikan. Nah, betul banget. Kita akan ngobrol santai tapi penuh makna mengenai The Silent Impact yang berjudul Ngobrol Santai bareng Asler. Jadi, pastikan kalian tonton dan simak ya sampai akhir karena bakal banyak banget nih insight menarik yang akan menambah wawasan kalian semua, khususnya buat kamu mahasiswa KIP KFT Untirta. Oh, tapi sebelum kita bahas lebih dalam nih, kita mau ngenalin diri dulu ya. Ya, betul. Kenalin, aku Tiara Surya Reina dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2024. Dan aku Muhammad Hambali dari jurusan Statistika angkatan 2024 yang akan menemani kita semua di podcast The Common Room LSO Ekadiksi FT Untirta dengan judul Ngobrol Santai bareng Aslem yang bertemakan The Silent Impact gitu. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik terkait dengan yang sangat seru sekali terkait dengan mahasiswa terutama mahasiswa teknik, di mana bagaimana tips dan trik menjadi asisten laboratorium yang keren dan inspiratif. Ya, betul banget. Dan kita nggak cuma berdua aja nih, telah hadir narasumber keren dari asisten laboratorium yang super aktif dan inspiratif banget. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Bang Halo, Karim. Karim. Halo kembali, halo Tiara. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik selalu. Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Gimana kondisi setelah lulus, setelah menjadi ST ini? Ya, Oh iya, setelah alhamdulillah. jadi ST. Ternyata life after graduate agak berat ya. Berat. Oh, Kita ya. lebih seru jadi mahasiswa. Oh, iya. Wih. Berarti merasakan ya dunia sesungguhnya itu Nah, seperti ini. itu dia gitu. makanya. Oke. Jadi seru lah pas jadi mahasiswa. Ya, betul. Boleh nih Bang, mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait dengan dunia laboratorium gitu ya, kita perkenalan dulu nih bareng abang-abang satu ini, abang-abang Aslem, demisioner Aslem gitu. yang Boleh keren perkenalan ini. dulu Bang terkait diri abang itu seperti apa gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Karim Hafizahullah dari Teknik Metalurgi angkatan 2021 yang alhamdulillah sudah lulus ya, sudah ST. Jadi sebenarnya untuk kegiatan podcast ini mereka ini sebenarnya podcast dengan demisioner asisten. Ya. Ya, Karena betul saya ada banget. demisioner, jadi saya bisa lah untuk ikut podcast ini. Nah, sebelumnya saya itu menjadi asisten di laboratorium fisika terapan selama total berarti 3 tahun sama menjadi calon asisten. Nah, di akhir kepengurusan terakhir itu saya menjabat sebagai kepala divisi praktikum. 3 tahun lama sekali ya Bang, berarti ya. Ya lumayan lah. Jadi dari 4 tahun kuliah 3 tahunnya di lab fisika terapan. Wih, Masya Berpengalaman Allah. banget berarti. Nah, selain daripada kita ada host dan juga narasumber, kita juga ditemani sama sponsor kita nih, ada Kopi Kau. Mungkin sebelum kita lanjut, boleh nih Bang, kita ngopi dulu. Oke. Pagi-pagi kopi dulu. Di sana Bang, gas. Nice. Oke, minum semuanya ya. Minum semuanya. Bismillah. Seger banget ya. Ini cocok banget guys buat kalian yang emang sekiranya lagi nugas, lagi ngantuk, bisa nih beli kopi kabel gitu. Kunjungi langsung ke tempatnya bisa. Oke Bang, kita langsung masuk aja ya guys ya. Kita masuk ke pembahasan. Langsung fokus. Nah, di sini kan tadi Abang udah perkenalan, udah ngopi juga ya, udah segar Ya, gitu. segar banget ini. Boleh gak sih Bang cerita gitu kepada teman-teman LSO? Abang dulu tuh di laboratorium itu udah berapa lama dan juga berarti asisten dan juga kepala itu ya. Nah, boleh diceritakan lagi Bang, kan tadi hanya seputar itu berapa Sekilas, tahunnya. ya. Boleh diceritakan lagi nih ke sobat-sobat LSO gitu. Oke, jadi saya di laboratorium fisika terapan itu selama 3 tahun. Mulai dari semester 3 berarti. Nah, semester 3 sampai semester 4 itu saya menjalani sebagai calon asisten atau koas. Jadi itu belum sepenuhnya menjadi asisten. Jadi di selama koas itu saya masih belajar untuk menjadi asisten yang sebenarnya. Nah, kemudian setelah menjadi koas pas di semester 5 berarti ya, di semester 5 saya baru menjadi asisten dan saya kebagian menjadi anggota divisi praktikum. Nah, di situ juga saya tetap masih belajar juga untuk menjadi asisten sebenarnya, asisten inti di tahun setelahnya. Nah, kemudian baru di semester 7 sampai semester 8 itu saya naik jabatan alhamdulillah, jadi kepala divisi praktikum. Jadi seperti itu. Boleh nih kita apresiasi dulu buat abang satu ini sangat keren banget. Keren banget, yes.
Wah, menarik banget nih Bang. Nah kan banyak sekali nih Bang mahasiswa yang penasaran gimana sih cara jadi aslab. Mungkin Abang bisa cerita apa sih motivasi Abang dulu waktu daftar jadi aslab ini? Oke, jadi motivasi ya, Ya, Tiara. motivasi. Jadi sebenarnya motivasi itu yang udah pasti harus dapat dari diri sendiri. Ya, betul. Nah, jadi semisal kalian mau jadi asisten, itu pasti kalian bakal menjalani praktikum di lab itu dulu. Ini nggak cuma di lab fisika terapan, Iya. di lab jurusan kalian di statistika ada praktikum nggak? Ada praktikum. Iya, Nah, ada. itu kan ketemu asisten juga berarti Iya. ya. Nah, di situ kalau kalian udah selesai praktikum, baru bisa jadi asisten. Sama Tiara juga ada berapa praktikumnya? Banyak ya? Ya, lumayan sih Bang. Banyak. Jadi kalau kalian mau jadi asisten, misalkan mau jadi asisten lab fisika terapan, Iya. itu kan pasti menjalani dulu nih praktikum fisika dasar. Iya. Tiara praktikum fisika dasar nggak? Iya Bang. Hambali? Kebetulan untuk angkatan saya enggak, tapi angkatan sebelumnya ya. Oh iya iya. Statistika nggak ikut pas itu. Iya, nggak ikut. Oke, jadi seharusnya buat motivasinya tuh didapat dari pas masa jadi praktikan. Jadi misal nih kalian praktikum di salah satu modul, terus kalian senang dengan modul tersebut. Nah dari situ tuh bakal kerasa gimana sih kalian tuh ngerasa cinta gitu sama labnya, sama Saya. modulnya Oh, terutama. iya, betul. Jadi kalau saya sendiri, dulu saya emang pertama kali praktikum fisika dasar walaupun online ya pas masa semester 2 Covid ya. semester 2 ya, Iya. pas masa Covid itu saya praktikum fisika dasarnya online. Nah, cuman pas modul pertama saya masih ingat banget sama Bang Fikri, ada elektro 19. Beliau tuh menyampaikan atau memberikan materi di rangkaian listrik itu sangat menyenangkan dan tanpa pikir panjang saya langsung suka sama praktikumnya. Jadi makanya di pas modul pertama udah senang, apalagi modul-modul selanjutnya gitu. Jadi akhirnya setelah ngelihat itu saya juga ngomong ke Bang Fikri, Bang saya pengen jadi asisten, padahal baru modul pertama. Iya, Jadi habis itu langsung di modul-modul selanjutnya saya senang sampai akhirnya terus menerus ambisi untuk menjadi asisten. Makanya pas ketika semester 3 udah offline, pendaftaran di awal banget saya langsung daftar, nggak lama langsung daftar gitu. Berarti dari modul pertama ya Bang langsung Dari modul terpacu. pertama, iya betul. Jadi Kuncinya adalah cintai dulu ya Bang. Sukai dulu, model pertama itu adalah kunci gitu. itu dia. Ya mungkin kausan kalian semua yang lain di lab fisika terapan mungkin ada ceritanya masing-masing ya. Entah ketemunya asisten yang bagaimana. Iya. Jadi kan harusnya emang modul pertama kan karena first impression. Iya, Iya. betul, betul. Coba kalau San Hambali ketemu asistennya yang nggak menyenangkan, yang galak gimana? Nah itu yang bikin itu kayak malah gak suka sama itu gitu. Nah itu dia makanya yang pertama tuh emang harus dapat cintanya dulu. Misalkan ternyata di modul pertama nggak dapat cinta, Selanjutnya Selanjutnya susah, siapa? betul benar. Betul sih Bang, keren. Setuju banget sih soal itu tuh. Nah mungkin selanjutnya nih Bang, ngomong-ngomong soal tadi kita proses apa sih mau jadi asli gitu ya. Boleh nih Bang ceritain proses seleksinya itu seperti apa, terus apa aja sih yang harus kita persiapkan gitu, yang nanti akan diuji itu seperti apa tahapan-tahapannya gitu Bang, untuk kita mau jadi asisten terutama di fisika terapan gitu ya. jadi sebenarnya untuk tahapan seleksi overall untuk semua lab sama, harusnya sama ya. Jadi pertama itu pasti ada berkas administrasi. Jadi pendaftaran, seleksi, administrasi. Yang isinya tuh pasti pertama adalah bukti mahasiswa aktif. Jadi biasanya dibuktikan dengan adanya KRS sama transkrip mungkin transkrip. Nah kemudian selain itu juga ada CV, yang pasti harus ada CV. Jadi misalkan kalian nulisnya ada apa itu selama SMA atau selama sebelum masuk perkuliahan, nah itu juga. Nah cuman menurut saya itu bagusnya masuk asisten adalah biar CV-nya tuh ada isinya. Jadi makanya nanti di CV itu kalian masukin asisten laboratorium. Nah itu makanya kenapa harus ada CV kayak gitu. Kemudian juga ada motivation letter yang isinya adalah motivasi kenapa kalian mau daftar jadi asisten gitu. Nah, terus mungkin sama lainnya penilaian ya, nilai dari masing-masing praktikumnya. Jadi misalkan kalian mau jadi asisten lab fisika terapan yang praktikumnya itu praktikum fisika dasar, otomatis nilai praktikum fisika dasarnya itu ada nilai minimalnya. Misalkan nilai minimalnya harus B+ kah atau nilainya B dan lain sebagainya. Karena nggak mungkin ya kita jadi asisten tapi ternyata nilai itu kecil, nilai C. Nah itu kan berkaitannya sama integritas nanti. Nah terus setelah administrasi nanti bakal dicek sama asisten kira-kira sesuai kualifikasi atau enggak. Kan nanti pasti di poster tuh ada kualifikasinya ya, nilainya minimal apa, jurusannya dari apa aja. Kan kayak misalnya nilai fisika terapan, statistikanya nggak bisa, Hambali nggak bisa. Kenapa? Kalau yang ini sih karena nggak ada mata kuliah nih. Nah itu dia, sekarang nggak ada praktikumnya. Tapi pas angkatan 23 ya. 23 ada ya? Nah 23 tuh praktikum statistika masih ada. Nah sebenarnya itu juga jadi pertimbangan dulu. Kira-kira
statistika ini boleh daftar jadi asisten atau enggak, dan ternyata keputusan dari jurusan nggak ada praktikumnya ya. Iya. Nah itu nanti setelah dicek sesuai kualifikasi atau enggak baru lolos seleksi administrasi. Nah terus setelah seleksi administrasi ini biasanya itu ada tes tulis. Jadi tes tulis yang isinya tuh pemahaman dasar mengenai mata kuliah yang ada di praktikumnya. Misalkan di lab fisika terapan, praktikumnya fisika dasar. Jadi isi pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan mengenai fisika dasar aja. Jadi kira-kira kalau misalnya menjadi asisten kan harus tahu nih dasar-dasar dari materi yang ada. Nah, di situ diuji di tes tulis tersebut. Nah, kemudian setelah tes tulis itu biasanya ada micro teaching. Jadi micro teaching ini adalah simulasi untuk menjadi asisten. Ya kan pada dasarnya asisten itu asistensi ya. Menyampaikan materi, memberikan aktivitas kepada praktikan, menjelaskan macam-macam jalannya praktikum itu perhatikan. Nah, di situ diuji kira-kira kalian tuh udah siap atau belum jadi asisten. Nah, nanti bakal disiapkan lagi yang pasti pas udah jadi asisten untuk bisa lebih mantap lagi buat jadi asistennya. Nah, terus setelah micro teaching, selanjutnya adalah wawancara atau interview. Interview ini biasanya nggak biasanya sih, ada beberapa lab yang 2 kali. Jadi yang pertama itu sama asisten, kemudian yang kedua itu sama kepala labnya. Jadi nanti yang sama asisten ini bakal ditanya mengenai motivasi, kemudian ada pemberkasan yang di CV-nya isinya apa aja, motivation letternya gimana, alasannya kenapa dan lain sebagainya. Kemudian nanti kalau sama kepala lab, saya nggak tahu sih. Kalau lab nggak ada sama kepala lab juga. Jadi mungkin ditanyanya mengenai teknis langsung atau apa. Karena kan kepala lab kan dari dosen ya. Dosen juga pasti harusnya tahu nih, harus tahu banget kalau misalnya calon asisten itu kayak gimana. Jadi pasti kepala lab juga punya kualifikasi tersendiri. Jadi makanya ada interview sama kepala lab tersebut. Gitu sih. Mungkin setelahnya kayaknya udah selesai, ya udah jadi asisten. Insya Allah. Berarti kita harus lewatin 4 tahap ya bang. Ada administrasi, ada tes tulis, ada micro teaching, dan yang terakhir itu wawancara. Dan wawancaranya bisa jadi 2 kali ya, biasanya. Nah selanjutnya nih bang, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana sih bang caranya, tips dan trik supaya kita tuh bisa jadi asisten laboratorium versi abang? Ya, versi saya. Versi abang ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk versi saya, ini selalu saya lakukan sih untuk kemanapun itu. Jadi kayak misalkan selain saya mau jadi asisten, saya mau melakukan suatu kegiatan, itu pasti saya melakukan namanya sharing-sharing. Jadi saya pasti sharing-sharing nih. Saya sharing-sharing ke orang yang berpengalaman, abang teteh, atau sekedar teman yang udah pernah melakukan hal sebelumnya. Jadi misalkan kalau pas saya dulu mau jadi asisten, otomatis kan semester 2 ke semester 3 ya. Iya, betul. Nah itu saya sempat melakukan sharing-sharing juga ke abang teteh, terutama yang di RSO. Kalau kalian tahu Bang Gunawan, ada ketua angkatan 20, itu saya sempat sharing-sharing juga sama beliau. Jadi pas itu saya ketemu di acara apa gitu sama Bang Gunawan, terus saya tahu nih kalau ternyata Bang Gunawan ini juga asisten di lab fisika terapan. Jadi otomatis dengan motivasi saya dari masa praktikum, terus ketemu Bang Gunawan, sama-sama ketan juga akhirnya kan. Jadi akhirnya langsung tanpa Bang Ibu langsung aja sharing-sharing terus sama Bang Gunawan. Nah setelah sharing-sharing ternyata motivasi saya itu semakin tinggi. Jadi saya makin pengen untuk daftar di lab fisika terapan gitu. Jadi yang pertama saya sharing, kalian harus tahu nih kira-kira seluk-beluknya itu kayak gimana. Untuk jadi asisten itu harus kayak gimana, isinya tuh kayak gimana, tahapan itu udah kayak gimana. Nah terus setelah yang kedua itu yang pasti adalah persiapan diri sendiri. Jadi setelah kalian udah tahu nih bagaimana tahapannya, apa aja yang diperlukan, kalian harus nyiapin diri sendiri. Itu pasti kalian bisa tanyalah ke internet, apalagi sekarang udah banyak AI ya. Jadi bisa kalian simulasi, kira-kira saya mau jadi asisten, saya perlu apa aja. Yang pasti kan asisten tuh sebenarnya nggak cuman asistensi atau nggak cuman memimpin jalannya praktikum, nggak cuman kepraktikan doang, tapi ada bagian manajemennya atau masa-masa organisasinya. Jadi selama jadi asisten itu nanti ada struktur pengurusannya. Kan karena nanti ada yang koordinator, kemudian ada yang kepala divisi, ada yang bahkan anggota doang. Itu semua itu penting. Jadi makanya harus tahu nih kira-kira kalian itu memposisikan diri kalian nanti sebagai apa. Kalian pengen jadi sebagai divisi apa, kemudian kualifikasi yang diperlukan apa dan lain sebagainya. Jadi yang pasti persiapan diri sendiri itu seperti itu. Terus kemudian sisanya adalah tawakal. Ya, itu setelah doa, berdoa dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal ya. Mencoba. Dua berarti ya bang, itu tahap tadi sharing-sharing dan juga tanya pada diri sendiri gitu. Sisanya tawakal aja. Saya tawakal. Catat ya guys, itu pokoknya poin-poin yang itu daging semua isinya pokoknya, daging semua pokoknya. Oke bang, selanjutnya nih
kan tadi udah dibahas tuh tata cara, tips-tipsnya gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kita udah amin lah ya, jadi asistennya. Nah, dari abang sendiri yang udah pengalaman, benefitnya apa? Jadi asisten laboratorium di fisika terapan terutama itu. Oke, benefit ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya benefit ini juga bisa jadi motivasi sebenarnya. Ya, kalau misalkan kalian tahu, menurut kalian kira-kira benefitnya apa? Yang terlihat tuh. Apa? Yang benefit menurut kalian apa? Oh, relasi salah satunya. Relasi. Iya. Terus? Isi CV. Ya sih, betul. Oke, jadi sebenarnya benefit itu banyak banget. Iya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bahkan motivasi buat jadi asisten tuh karena salary atau honor. Oh iya betul. Ya, karena harusnya kalian tahu lah, asisten tuh pasti dapat honor juga dari entah dari jurusan atau dari dekanat, yang pasti mereka karena bekerja untuk akademik pasti dapat duit juga. Nah, cuman menurut saya kalau misalnya kalian motivasinya untuk duit, honor, salary itu gak bakal dapat apa-apa. Jadi ya udah kalian cuma dapat capek, terus dibayar dan lain sebagainya. Udah selesai gitu dong. Tapi yang lebih benar adalah yang kembali sama Tiara bilang, itu bagian relasi, kemudian misi CV. Karena di sini sebagai kalian menjadi asisten, itu tuh kalian nggak cuman dapetin dari diri kalian sendiri. Kalian ketemu sama teman kalian, kalian diskusi, brainstorming dan lain sebagainya, itu bakal dapat insight baru. Jadi yang selalu saya lakukan adalah melihat POV orang lain. Jadi misalkan kalian pengen membahas sesuatu nih, diskusi sama seseorang, itu kan kalian jadi tukar pikiran. Kalian berbeda pendapat, bisa jadi berdebat, tapi itu justru membangun pemikiran yang lebih bagus lagi. Jadi makanya kenapa kalau saya jadi asisten, udah ada satu perkumpulan yang tujuannya sama untuk menjadi fasilitator di akademik, itu bakal makin enak lagi untuk persiapan-persiapannya. Jadi makanya nanti setelah kalian udah jadi asisten, udah punya divisi masing-masing, kalau saya di lab fisika terapan itu ada 3 divisi. Tiara masih ingat gak Tiara divisinya apa? Apa tuh ya? Ambali tahu gak? Gak tahu jangan. Ya tadi yang satu yang abang itu di divisi praktikum. Terus apa lagi ya? gak tahu. Kayak jadi udah lihat lupa lagi. di lab fisika terapan itu ada 3 divisi. Ada divisi praktikum, divisi pengembangan, sama divisi peralatan. Nah nanti di setiap divisi itu kan pasti ada tugas dan wewenangnya masing-masing ya. Kita divisi praktikum itu harus apa, pengembangan itu harus apa, peralatan itu harus apa. Nah ketika kalian jadi asisten udah punya divisi masing-masing, kalian punya satu tujuan yang sama untuk menjalankan tugas dan wewenang itu. Jadi akhirnya kalian bisa brainstorming, bertukar pikiran dan lain sebagainya, yang akhirnya itu bisa menjalankan asistensi atau praktikum itu dengan lancar. Nah itu makanya berkaitan nanti sama integritas. Jadi kira-kira dengan kalian yang seperti itu, integritas lab kalian tuh bakal tetap baik atau enggak. Jadi makanya kalau saya jadi asisten, kalian harus bisa dapetin hal-hal seperti itu. Nah, selain dapat dari relasi yang kemudian nanti akhirnya jadi bikin pemikiran yang lebih bagus lagi, itu yang pasti CV. Ya, CV ya, CV itu pasti. Karena di CV itu kan pasti nanti kalian tertulis nih, asisten laboratorium fisika terapan selama beberapa tahun. Misalkan saya itu dari berarti 2022 sampai 2025, 3 tahun kan. Nah itu nanti ditulis tuh, terus ada penjelasannya juga. Yang pasti kan penjelasan tuh ada isinya nih, banyak nih. Terutama bagian pencapaian kalian. Misalkan saya rasa kalau saya pas di praktikum, kepala divisi praktikum, pencapaian saya adalah dapat memimpin sosialisasi praktikum dengan kehadiran praktikan sebanyak sekian. Nah itu kan sebenarnya bagus di mata HR, insya Allah ya, semoga ya. Karena hitungannya kan ada pencapaian dari diri saya sendiri yang itu tuh bermanfaat buat masyarakat atau lebih tepatnya praktikan dan mahasiswa. Seperti itu sih. Terus kemudian juga selain itu yang pasti adalah kalian tuh sebenarnya untuk jadi asisten, ketika jadi asisten itu tuh gak cuman kalian yang nyampein ke praktikan. Jadi gak cuman praktikan yang dapat, tapi kalian juga pasti dapat dari praktikannya. Jadi nanti pas masih masanya asistensi, yang biasanya coba asistensi praktikum biasanya ada apa ya? Di pas praktikum biasanya kan tes pendahuluan, misalkan apalagi? Cek alat, ya udah nggak apa-apa ya. Yang ceknya nggak apa-apa, cek alat. Terus Abis itu apa ya? Udah tes pendahuluan langsung praktikum. Oh itu waktu itu kita efisiensi. Oh gitu. Oh iya benar ya. Terus kalau kan di Hambali di lab jurusannya? Kita tuh lebih ke kayak pertama tuh yang kalau awal-awal pertemuan sih biasa ya kayak di situ. Jadi langsung praktikum. Jadi di situ tuh pakai komputer kan. Jadi analisis data di situ gitu. Pretestnya bentuknya gimana? Kayak soal tulisan doang? Enggak, di Gufom gitu. Oh, di Gufom gitu ya. Soal-soal yang materi-materi yang mungkin udah disampaikan atau belum juga di situ. Nah, itu tuh nanti kita isi. Nah, habis itu kan ada praktikum. Di akhir praktikum
pertemuan terakhir lah itu tuh ada proses juga kan. Itu buat mengujinya di situ. Kalau praktikum seperti biasanya kita praktikum biasa aja, analisis data di komputer. Ini ada laporan praktikum juga gitu, hasil analisis dari data yang kita punya. Ya berarti ada terakhir laporan praktikum ya. Ya. Nah, tapi sebelum laporan praktikum, kalau beberapa rem juga ada namanya tes lisan. Ya, Lisan. ada tes lisan nggak? Nggak ada. Berarti nggak ada. Tiara ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau di lab lain mungkin ada. Di lab fisika terapan juga ada tes lisan. Nah tes lisan ini itu nggak cuma tanya jawab, nggak cuma tanya-tanya. Iya. Asisten tuh nggak cuma tanya-tanya ke praktikan. Kan sebutannya namanya tanya jawab ya. Iya. Asisten nanya, praktikan jawab. Bisa juga praktikan nanya, asisten jawab. Yang akhirnya di situ dapat brainstorming juga. Jadi kalian bakal diskusi sama praktikan, kira-kira apa? Ini saya benar sering terjadi. Jadi ketika saya asistensi, saya nanya ke praktikan tentang hal ini, praktikan tuh nggak cuma jawab, tapi nanya balik. Bang, kalau ini gimana? Ini gimana? Yang sebenarnya itu bahkan pernah saya baru tahu. Jadi makanya kenapa saya bilang kalau misalnya pas jadi asisten itu nggak cuma buat dari asisten buat praktikan, tapi dari praktikan buat asisten itu bisa. Nah sama hal sama laporan. Kalau laporan pasti ada kan cara. Nah hamba juga ada kan. Laporan itu kan nggak cuma kalian baca. Makanya POV asisten. Asisten itu nggak cuma baca doang. Tapi kira-kira dari tulisan praktikan nih ngebahasnya misalkan diminta cuma apa, tapi praktikannya ngebahasnya lebih luas. Lebih luas. Nah itu justru jadi insight baru buat asistennya. Jadi makanya pas asisten baca, wah ini bagus nih, simpan. Jadi kalau bagus nilainya gede dan lain sebagainya. Begitu makanya saya selalu merasa praktikan tuh nggak cuma yang kami fasilitasi, tapi itu juga sebagai pemberi insight buat kami. Ya, walaupun kadang-kadang banyak hal aneh lah, tapi oke lah menurut saya. Nah, berarti itu kayak simbiosis mutualisme. Iya, betul. Sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Terus selama di praktikum pernah nggak sih abang melakukan kesalahan? Terus ada nggak sih bang kejadian paling lucu gitu di selama praktikum? Mungkin ada cerita mistis atau cerita aneh gitu di lab atau malam gitu? Selama jadi aslab gitu. Selama jadi asisten ya? Kan jadi penghuni tuh di di lab. Penghuni lab. Dari kesalahan tuh ya, kalau kesalahan ini justru yang bagi asisten tuh evaluasi banget. Iya. Jadi gini, ketika kami udah mempersiapkan atau ya mempersiapkan lah praktikum dengan serumit itu, sebenarnya persiapan asisten rumit banget ya. Jadi mulai dari modul kayak gimana, kemudian tes kondisi kayak gimana, penilaian kayak gimana, sosialisasi gimana, itu kan disiapin semuanya. Jadi banyak banget yang disiapin sama asisten. Nah, ketika persiapan kami ini sudah matang, pas eksekusi ternyata nggak bisa sesuai apa yang kami harapkan, karena entah praktikannya yang belum paham atau lain sebagainya, itu justru jadi evaluasi bagi kami. Jadi kalau misalnya praktikan yang keras pas dilihat pas eksekusi itu kok nggak sesuai sama harapan, kami evaluasi kira-kira ini salah di kami atau praktikannya nggak paham. Kalau praktikan nggak paham otomatis salah kami juga dong. Kami menyampaikan mungkin kurang jelas atau apa lain sebagainya. Alhasil makanya kami diskusi, kami evaluasi lagi. Makanya kenapa setiap semester, bukan setiap tahun ya, setiap semester malah itu pasti bakal diperbarui semua. Entah dari mekanisme, terus penilaian, modul dan lain sebagainya. Nah itu tuh emang akhirnya tuh untuk menjaga integritas lab tersebut. Jadi kan lab kan pasti kaitannya sama akademik ya. Jadi kayak tanggung jawab kami itu ke nilai seseorang. Iya. Ya. Jadi kami kan kalau misalnya mau dapetin hak kami, misalkan honor hak kami ya, itu kami harus melakukan kewajiban dulu. Nah kewajibannya adalah memfasilitasi mahasiswa atau praktikan. Nah jadi kalau misalnya ternyata yang kami fasilitasi itu nggak bagus, nggak sesuai sama apa yang diinginkan sama akademik dari jurusan atau dekanat, itu kan malah terlihatnya nggak bagus. Iya. Jadi makanya harus diperbaiki terus-terusan biar nantinya praktikan itu dapat haknya, asisten menjalankan kewajibannya juga baru bisa mendapatkan haknya. Jadi emang kaitannya berat ya karena tergantung sama hak sama kewajiban, jadi agak berat untuk dijelaskan. Jadi itu makanya kesalahan harus diperbaiki. Kemudian kalau hal-hal lucu ya, hal-hal lucu sebenarnya Sering gitu Mas ya. sering, cuman hal-hal lucu ini lucu bagi asisten. Oh, Karena istilahnya ngetawain apa yang salahnya dari praktikan. Oh, iya. Jadi hal yang paling saya ingat dari praktikan itu adalah ketika jadi gini, kalian apa ya? Tiara laporan praktikum fisika dasar tulis tangan apa diketik? Tulis tangan. Ya, jadi untuk di fisika terapan tuh tulis tangan semua kembali. Karena biar tangannya tuh pakai lah. Biar nggak lupa cara nulis lah. Biar nggak lupa cara nulis. Nggak sih sebenarnya tapi biar nggak lupa cara nulis. Nah kemudian itu tuh udah dijelasin dengan detail.
di sosialisasi praktikum sebelum mulai masa praktikum tuh udah jelasin detail kayak gimananya, harus pulpen biru dan sebagainya. Nah tiba-tiba di pengumpulan pertama nih, laporan akhir itu tuh nggak tulis tangan, diketik, full diketik satu laporan. Jadi pas dilihat tuh kayak, ya Allah ini salah kami apa gimana? Cuman kan maksudnya teman-temannya tuh benar tulis tangan semua pakai pulpen biru, ini pakai tinta hitam. ketikan semua beneran ketikan semua. Pada pas dilihat, ya Allah ini kok bisa begini gitu, akhirnya ya udah dibalikin lagi, nggak bisa diterima. Iya, jadi kan karena itu nggak sesuai sama regulasi atau peraturan yang udah kami buat, jadi hasil nggak bisa diterima seperti itu sih. Nah terus hal-hal lucu lainnya mungkin kayak ngelihat praktikan yang pusing-pusing aja sih, sebenarnya lucu tapi walaupun kasihan sebenarnya lucu ya. Kalau terkait hal-hal mistis kayaknya nggak ada sih. BOP seorang asisten tuh kayak gini berarti ya? Iya betul. Cuma di sini kita bisa tahu BOP asisten kepraktikan tuh kayak gimana ya? Ya maaf ya, nggak bermaksud menghina kalian tapi lucu. Ngomongin soal abang tadi jadi asisten itu pasti udah punya pengalaman yang banyak banget ya, apalagi udah lama banget ya bang, 3 tahun. Nah, tantangan apa yang abang sering hadapi soal itu? Tantangan ya? Iya, selama jadi asisten gitu. Ini ada kaitannya sama hal sebelumnya, jadi dengan regulasi atau peraturan yang sudah kami siapkan dari mekanisme, modul, penilaian dan sebagainya, itu kan udah kami siapkan, kemudian ternyata si praktikan nggak sesuai sama apa yang kami harapkan. Itu justru tantangan banget buat kami. Kalau misalnya di praktikum fisika dasar, di lab fisika terapan itu kan satu modul satu putaran atau 1 minggu. Jadi anggaplah 1 minggu pertama kita pakai sistem sesuai yang ada. Nah ternyata pas eksekusi itu nggak sesuai harapan. Nah itu tantangan kami. Kira-kira mau pakai sistem yang sama tapi nggak efektif kayak gitu terus, atau kita ubah untuk bisa lebih baik lagi, biar semua itu sama-sama enak, praktikan enak juga, kami asisten juga enak, kemudian kepala lab juga enak, dan lain semuanya, biar istilahnya semua itu win-win solution. Ya harusnya kan kayak gitu kan. Nah itu akhirnya tantangan buat kami nih, kira-kira decision making atau keputusan yang kami ambil itu kayak gimana? Kita ambilnya perubahan sistem kah, atau penyesuaian kah, atau apa, itu menjadi tantangan di situ. Karena istilahnya kami udah eksekusi tapi tiba-tiba nggak sesuai harapan, kan sulit kayak gitu kan. Jadi akhirnya harus diperbaiki seperti itu. Nah pertanyaan terakhir nih bang, apa aja sih bang hal yang harus disiapkan oleh para calon asnet supaya mereka tuh bisa curi start dari jauh-jauh hari tuh bang. Terus juga abang kan sekarang udah demis nih, apa aja sih hal yang paling abang rindukan gitu? Tentang lab atau tentang apa? Ya pertanyaan kedua banyak banget ya jawabannya. Pertanyaan ke satu mengenai berarti tentang apa yang harus disiapkan. Oke, yang harus disiapkan selain dari motivasi dari diri sendiri tadi, itu harus menyiapkan kualitas diri. Kualitas diri. Jadi kualitas diri itu harus disiapkan. Jadi misalkan kan asisten tuh nggak semuanya dari semester 3 pendaftarannya. Ada yang baru semester 7 itu baru buka oprek asisten. Jadi pas tahun terakhir kuliah itu baru jadi asisten tuh ada. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian masih semester berapa sih? Kalian semester berapa? 3 Kalian semester 3? Iya. Oh iya? 3 sih sama 5? 3. Oh 3, beda, semester 3. Oh iya, semester 3 nih, misalnya semester 3 mau jadi asisten entah di semester 5 atau semester 7 itu kan masih ada waktu banyak ya. Nah itu nanti pasti yang kalian harus nyiapin dari tadi, misalkan di MK-nya, mata kuliahnya kalian harus lebih baik lah, penilaiannya itu harus lebih baik daripada yang lain. Jadi kalian harus bisa mempantaskan diri kalian, kira-kira dengan penilaian kalian ke diri kalian sendiri seperti itu, apakah itu pantas buat jadi asisten? Itu. Nah itu yang harus kalian tanyakan ke diri sendiri. Pantaskah saya menjadi asisten? Tanyakan diri sendiri itu kayak gimana? Oke. Terus kalau yang kedua tentang dirindukan ya. Gimana ya? Penghuni lab gitu. Apakah merindukan apa yang sering paling dirindukan gitu? Gimana ya gitu? Merindukan kan pas nih. Ya. Gimana asisten lab fisika terapan nggak rindu? Karena pertama kami 3 tahun. 4 tahun perkuliahan, 3 tahunnya diambil buat lab. Jadi dari semester 3, bahkan kan hitungannya semester 3 ini saya baru offline. Jadi semester 3 sampai semester 8 saya jadi asisten. Di lab fisika terapan. Jadi full masa kuliah itu di lab fisika terapan. Jadi udah pasti banyak banget yang dirindukan.
terutama dari orang-orangnya. Nah, karena saya 3 tahun, jadi saya tuh ketemu dari angkatan 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 7 angkatan ketemunya sampai sekarang. Ya, jadi kayak udah di level fisika terapan ketemu sama 7 angkatan yang berbeda dengan watak yang berbeda-beda, yang itu justru bikin kangen lagi. Karena apalagi ya diangkat sama angkatan sendiri ya 21 yang hitungannya berarti 3 tahun sama sekarang, kalau sekarang juga masih sering main, jadi hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun. Itu banyak banget cerita yang kami jalani. Jadi akhirnya kami kangen kebersamaan itu, apalagi selama 3 tahun barengan, jadi bakal kerasa kangennya. Nah, tapi itu untuk sesama asistennya. Oh, sama asisten. Nah, cuman waktu saya kemarin sempat datang juga ke lab fisika terapan pas udah masa praktikum, tapi saya udah bukan asisten. Saya melihat orang-orang asisten baru tuh lagi asistensi kan kayak wow, rasanya tuh menyenangkan sekali sebenarnya pas asistensi. Karena Pak, ya saya bilang tadi, saya tuh nggak cuma ngasih ke praktikan, tapi saya dapat juga dari praktikan. Saya kenal sama praktikan, akhirnya bisa nyapa terus-terusan kalau di kampus. Karena ya udah saya dapat banyak juga dari praktikan. Dari angkat praktikan saya ingat tuh berarti dari angkatan 22 itu pas masih koas gitu. Terus angkatan 23 yang paling banyak banget, tapi 24 yang semester genapnya yang guys. Jarang nggak pernah ketemu saya kan? Enggak bang. Iya, soalnya pas semester genap tuh saya nggak asistensi karena lagi penelitian di situ. Jadi nggak asistensi sama sekali. Gitu. Itu yang semester ganjil aja waktu itu yang buat angkatan 24 ya? Iya, yang 24 tuh nggak ini doang, ganjil doang, berarti sipil, elektro sama mesin doang gitu. Berarti waktu melihat lagi asistensi kemarin itu kerasa ya bang, wah saya pernah di posisi ini nih. Ada lagunya tuh. Langsung you get deja vu. Dejavu tuh. Jadi kayak langsung kerasa lah dejavunya kayak wow, ternyata dulu tuh sama gitu. Kami tuh punya tagline, Apa tuh? life better on LFT. Artinya Kehidupan tuh lebih baik ketika di LFT atau lab fisika terapan. lab fisika terapan. Jadi ngerasa kayak wow, Wow, gitu ya. Wow, gitu lah. Sedih kali itu. Ya sih bang. Oke bang, mungkin untuk hal yang kita tanyakan sudah selesai ya. Jadi sudah selesai kita ngobrol-ngobrol santainya gitu. Ya anggaplah ini tuh sebagai yang permulaan untuk kita selalu berkomunikasi gitu, sharing-sharing juga gitu. Mungkin nanti ada podcast selanjutnya abang udah menjadi apa sih? Yang udah berprofesi gitu ya, udah jadi apa gitu. Bisa kita Jadi direktur gitu. udah jadi direktur. Amin, amin, Ya. amin. Nah bang, mungkin terakhir ya kita kasih pesan-pesan buat mahasiswa FT gitu terutama nih. Apa motivasi atau apa kayak dari abang pesan-pesan terakhir? Bukan terakhir sih ya. Itu apa? Ya, oke, Ya pesan-pesan ya betul. Ya closing statement gitu. Jadi saya sebenarnya suka dengar lagu Baskara India. India pernah ngomong gini, pas dia dapat award. Gak ada orang yang gak bisa nyanyi men dari suara lo. Tapi menurut saya ya, gak ada orang gak bisa jadi asisten. Cari diri lu sendiri. Cari diri sendiri itu adalah kuncinya. Iya. Catat, cari diri lu sendiri. Jangan lupa apa yang tadi, pantaskah ya. saya menjadi menjadi asisten. Ya. Jadi mungkin kalian yang masih mahasiswa yang masih perkuliahan yang udah mau jadi asisten juga, yang pasti kalian harus siapin banyak lah persiapan itu nggak bisa dalam ketika pendaftaran doang. Jadi biasanya pendaftaran kan misalnya sebulan. Nah itu jangan disiapin dari sebulan doang, tapi disiapin dari jauh-jauh hari. Oke bang. Udah ya? Ya. Terima kasih ya bang. Iya, betul. banyak ya bang udah nyempetin waktunya buat Ya. kita. Terus udah berbagi ilmu dan pengalamannya juga nih buat kita. Sharing-sharing. Ya. Nah mungkin itu aja ya buat kita semua. Itu dia sobat LSO obrolan kita bareng abang yang super keren dan Iya. super hari ini. Terus semoga episode yang kali ini tuh bisa menambah wawasan kita semua. Sebelum kita tutup mungkin kita bisa kopi lagi. Oke bang. Aduh. Ini kopi yang Ayo banget ya abis berbicara daging semua tuh tadi. Oke. Seger. Buat teman-teman yang pengen minum kopi kayak kita juga nih ya, Iya betul. bisa kunjungin Instagram Kopi Kabel yang ada di Boleh nih, linknya nanti dimunculin sama editor, tenang, nanti muncul di sini. Atau kalian juga bisa kunjungi langsung kedainya ya, Ya, yang kedainya. ada di kantin kabel. Kabel. FT Untita. Ya, Oke, ini tadi ya. Ya, oke, mungkin terima kasih ya bang. Iya. Buat teman-teman yang
Ya, buat teman-teman mungkin yang masih belum follow akun media sosial dari LSO Ika Diksi gitu ya, mungkin nemu video ini gimana? Ayo bukan follow akun LSO Ika Diksi, baik itu Instagram, YouTube ataupun yang lainnya gitu ya, karena bakal ada hal-hal menarik yang akan pokoknya keren banget ya, update-update terbaru tentang LSO Ika Diksi gitu. Mungkin kita cukup aja bang ya. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak. Terima juga. kasih buat teman-teman ya. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Tema The Silent Impact menekankan kita bahwa pengaruh terbesar seringkali lahir dari tindakan yang sederhana dan dilakukan dengan ketulusan. Narasumber terinspirasi menjadi asisten laboratorium karena pengalaman menerima bimbingan yang sabar dari asisten yang sebelumnya. Dari kebaikan kecil itu muncul dorongan untuk ikut berkontribusi hingga akhirnya ia sendiri terinspirasi menjadi sosok yang inspirasi generasi berikutnya. Pesan utamanya yaitu jejak yang kita tinggalkan tidak harus bersuara lantang. Kadang tindakan yang baik yang diam-diam justru memberikan dampak yang paling berarti bagi orang lain.